Shalom adik-adik, shalom Bapak Mama. Puji Tuhan. Gak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan November. Bulan depan sudah Desember, sudah Natalan lagi. Wah, waktu berjalan begitu cepat. Luar biasa. Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Amin, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama yang terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah online, beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, kiranya Papa Mama terus Tuhan berkati. Sudah sekitar 9 bulan Papa Mama terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Terima kasih ya Papa Mama. Dan buat adik-adik semua, terus setia kepada Tuhan, rajin beribadah, sekolah minggu secara online. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya adik-adik ya. Dan adik-adik bisa sekolah lagi, bisa nanti kita ketemuan di gereja lagi, kita sekolah minggu lagi. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah secara online, sekali lagi Kak Eko mengingatkan, waktu ibadah tidak ada yang main-main, tidak ada yang sambil main gadget, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang lari sana lari sini, tetapi fokus beribadah. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah. Dan Papa Mama sekali lagi terima kasih untuk terus mendampingi anak-anaknya. Biar Papa Mama terus setia mendampingi anak-anaknya. Sama-sama kita semua beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasaran malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan merindu pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Sengaja tulah tetap akan kau langkahi. Engkau akan mengerjakan kesenangan dan tulaan nama. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memeganginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Siap ya adik-adik ya? Siap ya? Ayo jongkok semuanya, siap? Laskar Kristus, siap! God's Army, we are the winner! Yes, yes, yes! Puji Tuhan. Shalom Kak Seril. Shalom Kak Eko. Kita sapa adik-adik dulu ya. Shalom adik-adik. Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya di rumah? Oh, puji Tuhan ya. Shalom Papa Mama. Oke, sekarang tanggal 29. Minggu depan sudah bulan Desember, sudah mau Natalan. Wah, cepet banget ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mikirin Natalan, hari ini kita mau beribadah dulu. Mari angkat tangannya adik-adik. Bersama Papa Mama kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini kami kembali datang kepada Tuhan.
Mari Roh Kudus urapi setiap kami di rumah masing-masing. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami, Engkau mengajar kami, Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan. Kami angkat tangan-Mu, kami mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari adik-adik kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ayo bangkit berdiri adik-adik, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Siap ya, ikuti gerakan Kak Eko ya. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggangku ya Dek, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang mutar sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita kombinasi ya, ikutin gerak Kak Eko. Tanganku ke depan, kakiku ke belakang, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan mutar bersama-sama. Siap ya, ikutin gerakan Kak Eko. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu adik-adik. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu adik-adik. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kak Seril, kita harus hati-hati menggunakan mulut kita, menggunakan mata kita, menggunakan tangan kita, menggunakan kaki kita. Betul nggak? Betul dong Kak. Mulut kita harus ngomong apa Kak? Harus ngomong yang baik dong Kak. Betul, mulut harus ngomong yang baik, jangan yang kotor. Amin. Yuk kita nyanyi dari awal. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang terakhir ya, hati-hati gunakan kaki kita. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya, puji Tuhan. Biar tangan kita, mulut kita, mata kita, dan kaki kita melakukan yang baik, memuliakan Amin. Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yes. Puji Tuhan. Kak Seril? Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan. Yes. Kita harus fokus sama Tuhan. Kalian Amin. duduk yang tenang ya. Siap. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, terima kasih ya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya ya Bapa. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik kita nyanyi dari awal. Bila kau izinkan Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan
adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Lamaya Sanda, Lamaya Sanda. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bersamamu Tuhan. Kami lakukan hal yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Kemenangan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan Bapa sampai pada hari ini. Yes Tuhan. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah adik-adik semua juga bisa membuka hatinya untuk mendengarkan firman-Mu dengan Amin baik. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di hari Minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kakak akan pimpin kalian berdoa, oke? Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini Bapak. Kami bersyukur Bapak dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan saat ini Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus pada saat ini ada pesan yang akan Kau berikan kepada kami semua pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai adik-adik sekolah minggu dan menjamah setiap adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik sekolah minggu dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menonton video yang akan kakak tampilkan dan kita akan belajar dari toko Alkitab ini. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja
saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab ini," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. "Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah," kata Yusuf. "Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat." Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Nah, adik-adik, gimana kisah tentang Yusuf? Kita bisa belajar banyak ya adik-adik dari kehidupan seorang Yusuf. Tuhan Yesus punya rencana yang sangat luar biasa dan sangat besar dalam kehidupan Yusuf, sampai ia bisa menjadi seorang pemimpin di Mesir dan bisa memberkati keluarganya di masa kesulitan. Tapi dalam menjalankan hari-harinya, Yusuf bertemu dengan banyak sekali masalah adik-adik. Pasti dia pernah merasakan takut, pasti dong adik-adik, karena Yusuf berada di
penjara. Dia juga pernah merasa kecewa, pasti dong adik-adik, karena dia merasa dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia juga merasa kesepian, pasti dong adik-adik, karena dia bertahun-tahun jauh dari keluarganya. Tapi adik-adik, Yusuf tidak pernah membenci keluarganya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan Yusuf. Nah, sama adik-adik, seperti rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus sudah merencanakan kehidupan bagi adik-adik dan tidak pernah gagal. Walaupun adik-adik merasa takut, adik-adik merasa sedih, ketika adik-adik merasa kecewa, adik-adik jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Ya adik-adik, jangan pernah lupa berdoa, jangan lupa untuk membaca Alkitab. Tuhan pasti mendengar semua doa-doa adik-adik. Tuhan tahu apa yang kalian alami dan Tuhan pasti menyertai dimanapun adik-adik pergi. Oke adik-adik, sudah belajar dari mana kita tidak boleh merasa takut, tidak boleh merasa sedih dan kecewa, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oke adik-adik, nah adik-adik, sebelum kakak akhiri, kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah Mbak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah firman-Mu Bapa dapat jatuh di tanah yang subur sehingga dapat tumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik, anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pendengar Bapa, tapi mereka semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkati pendidikannya Bapa, berkati pertumbuhannya Tuhan Yesus di masa pandemik ini Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tuanya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan usaha orang tua adik-adik sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, sekarang kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga itu artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala kami, berkatilah Pak David. Semoga
dalam lindungan Tuhan. Dan berkatilah Ibu Gembala kami dan Koko Eca, berkati sekolahnya Koko Eca, dan berkatilah Ibu Gembala kami Bu Rita, semoga sehat-sehat terus. Berkati teman-teman sekolah minggu kami dan papa mamanya yang kehilangan pekerjaan, pulihkan ya Tuhan, dan hiburlah mereka ya Tuhan. Dan berkatilah bangsa Indonesia ya Tuhan, semoga cepat pulih keadaannya. Berkatilah Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, semoga mereka dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat-sehat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Pastinya luar biasa dong. Oh, pastinya luar biasa, Kak. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, Engkau telah sertai kami, biarlah apapun yang telah kami lakukan, biarlah juga bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau yang selalu sertai adik-adik kami kemanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.